Halo guys, apa kabarnya? Semoga senantiasa gembira dimanapun kalian berada. Pada cerita kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film asal Korea Selatan yang berjudul Ransomed yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan seorang diplomat asal Korea yang ditugaskan untuk menyelamatkan sandera di Lebanon. Bagaimanakah keseruannya? Selamat menonton. Sebelum film dimulai, perlu diketahui pada tahun 1983, Lebanon dalam kondisi perang antar agama, di mana banyak terjadi pembunuhan, perampokan, dan kekerasan lainnya. Pada saat itu kondisinya sangatlah tidak kondusif. Dan pada tanggal 31 Januari tahun 1986 di Beirut, Lebanon, sekretaris asal Korea Selatan yang bernama Oh Jae-suk sedang berkendara bersama supirnya. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan dia dihadang oleh teroris. Jae-suk ditangkap sedangkan supirnya diberondong oleh peluru di dalam mobil. Lalu scene berpindah ke kantor Kemenlu Korea Selatan. Mereka mendapatkan kabar penculikan itu, tetapi mereka tidak mendapatkan informasi tentang motif penculikan itu. Kemudian film beralih menuju 1 tahun 8 bulan sejak kejadian itu. Di sebuah kantor diplomat, pria bernama Lee Min-jun sedang memarahi atasannya yang bernama Park. 그래서 근데 이게 며칠 사이 이게 어떡 야 외무고시 출신이라고 다 간. Dia protes karena rencana Lee Min-jun dikirim ke London untuk menjadi diplomat gagal karena digantikan oleh anak muda yang lebih berprestasi darinya. Pada malam harinya, sesaat dia akan pulang dari kantor, tiba-tiba ada telepon berdering. Dia pun mengangkatnya. Dia mendapatkan telepon dari orang asing. Orang asing itu memakai sebuah kode Morse yang kebetulan Min-jun memahaminya. Lalu dia menerjemahkan kode itu yang bertuliskan. Esoknya, pejabat Kementerian Luar Negeri mengadakan pertemuan untuk membahas kode itu. Namun Kepala Menteri mengatakan kalau jangan sampai informasi ini tersebar. Dia memerintahkan untuk melakukan operasi rahasia. Lalu dia memerintahkan untuk menghubungi mantan anggota CIA yang bernama Richard Gardner. Esoknya, Tuan Park berbicara dengan Min-jun untuk diperintahkan menemui Gardner. Namun Min-jun merasa ogah, dia akan mau melaksanakan misi itu asalkan dia ditugaskan di Amerika Serikat. Min-jun menemui mantan anggota CIA Richard Gardner. Lalu Gardner bertanya soal ada apa dia menemuinya. Min-jun menjelaskan kalau sekretaris Oh Jae-suk yang diculik 2 tahun lalu di Lebanon ternyata masih hidup. Kemudian para teroris itu meminta beberapa uang tebusan. Gardner akhirnya mau memberikan bantuannya dengan mengenalkan Min-jun dengan rekannya yang bernama Hayes Saito. Di tempat lainnya, Menteri Luar Negeri menemui Sekretaris Negara. Dia menjelaskan soal teroris yang meminta uang tebusan. Dengan kemampuan komunikasinya, akhirnya Sekretaris Negara itu menyetujui untuk memberikan dana tebusan. Dia pun akhirnya terbang ke Swiss untuk bertemu dengan Hayes. Hayes bercerita jika dia telah tahu maksud kedatangan Min-jun dari Gardner. Dia melanjutkan bahwa benar sekretaris Oh Jae-suk masih hidup. Dia mengetahuinya dari sumbernya di Lebanon. Pada awalnya, penculik itu mengira Oh Jae-suk adalah orang Jepang. Namun setelah mengetahui dia orang Korea, teroris itu melepaskannya. Namun saat keluar, dia kembali ditangkap oleh kelompok penjahat lainnya. Dan penjahat itu saat ini meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar. Dan pihak Hayes meminta jatah 10%-nya. Min-jun ingin memastikan bahwa Oh Jae-suk benar masih hidup, yaitu dengan meminta sebuah foto Oh Jae-suk dengan majalah yang telah ditandatanganinya. Scene kemudian berpindah di kantor kementerian di Korea. Jajaran Kementerian Luar Negeri kaget karena kedatangan Kepala Badan Intelijen Negara. Kepala itu kesal karena Kemenlu melakukan operasi rahasia tanpa sepengetahuan Badan Intelijen. 모해를 받겠다면 용서해 주십시오.
Ditambah ada salah satu anggota CIA yang ikut campur soal masalah internal negara. Lalu kepala BIN itu bertanya soal siapa yang akan membawa uang tebusan itu. 큰 돈을 제3자에게 맡기겠다는. Dia ragu kalau uang itu diserahkan kepada orang di luar Korea. Lalu Min Jun dari luar berteriak bahwa dialah yang akan mengantarkan uang tebusan itu ke penculik di Lebanon. 전 이것이 제 임무라고 생각합니다. Min Jun memperkenalkan dirinya sambil memperlihatkan sebuah foto Oh Jae-suk dengan majalah di dadanya. Lalu dia berusaha meyakinkan kepala BIN itu bahwa dia mampu menjalankan misi ini. Dengan sedikit kesal, akhirnya kepala BIN itu pergi bersama pengawalnya. Sebelum pergi, Min Jun sekali lagi meminta kepada menteri. Apabila operasi ini berhasil dia lakukan, dia ingin ditugaskan di diplomat Amerika Serikat. 일할이 되고 싶습니다. Esokan harinya Min Jun kembali menemui Hayes dengan membawa uang muka tebusan sebesar 2,5 juta dolar. Hayes mengatakan dia tidak akan bisa membawa uang sebesar itu ke bandara. Oleh karena Hayes berencana menukarnya dengan sebuah lukisan seharga 2,5 juta dolar. Lalu pada saat sampai di bandara, Min Jun bisa menukarkan lukisan itu dengan kenalan Hayes yang bernama Samir sejumlah 2,5 juta dolar. Sebelum kedatangan Min Jun di Lebanon, pihak intelijen Lebanon sudah mendapatkan laporan bahwa akan ada transaksi uang tebusan itu hari ini. Min Jun pun diinterogasi oleh kepolisian. Isi tasnya digeledah. Namun Min Jun berhasil menyamarkan lukisan itu dengan mengatakan bahwa itu merupakan hadiah untuk anaknya. Polisi itu pun meninggalkan Min Jun. Setelah itu Min Jun dipanggil oleh seseorang yang bernama Samir. I'm Samir. Lalu mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan mereka menukarkan lukisan itu dengan uang sejumlah 2,5 juta dolar. Namun dari kejauhan gerak-gerik Min Jun terlihat oleh polisi. Min Jun yang berjalan keluar mulai menyadari kalau dirinya sedang dikejar oleh para polisi. Dia pun segera berlari. Beruntung saat keributan itu Min Jun masuk ke dalam taksi yang kebetulan sesama orang Korea. Supir itu bernama Kim Pan-soo. Mereka pun akhirnya berhasil pergi dari kejaran para polisi. Namun Pan-soo sangat kesal dan marah karena nyawanya hampir saja terancam karena tembakan dari polisi. 그 헛소리 찍찍하지 말고. 사람한테 이거 어디서 건방지게 싸가지고. Min Jun berusaha menjelaskan kedatangannya ke Lebanon. Namun Pan-soo tidak mau tahu dan ingin Min Jun keluar dari taksinya karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah. Namun saat Min Jun memberinya uang 100 dolar, akhirnya Pan-soo sedikit goyah imannya dan bersedia mengantarkan Min Jun ke tempat yang aman untuk menelpon. 감사합니다. Min Jun kemudian menghubungi Tuan Park. Dia diminta untuk menemui seseorang yang bernama Karim, lalu dia pun mencatat alamat yang diberikan. Min Jun melanjutkan jika dia bertemu seseorang supir taksi yang bernama Pan-soo, yang ternyata Tuan Park juga mengenalnya. 예, 김판수입니다. Ternyata dahulu Pan-soo sering mengantarkan orang kedutaan yang sedang ada urusan di Lebanon. Tuan Park mengatakan kalau Pan-soo akan rela melakukan apapun asalkan ada ongkosnya. Namun Tuan Park juga mengingatkan untuk berhati-hati dengan Pan-soo yang sedikit licik itu. 너무 믿지는 마. Setelah itu Min Jun meminta Pan-soo untuk mengantarkannya ke lokasi orang yang bernama Karim. Namun dia harus melakukan negosiasi lagi dengan memberikannya uang 300 dolar. 여기요. Di kantor keamanan Lebanon, wajah Min Jun sudah berhasil didapatkan oleh polisi dan dia kini jadi target utama pencarian. Di perjalanan mereka sampai di sebuah kawasan orang Kristen. Mereka di-stop oleh beberapa penjaga bersenjata. Untuk bisa dengan mudah melewati pos itu, Pan-soo segera melepaskan pecinya, lalu mengeluarkan kalung salib di lehernya, sambil memberikan sejumlah uang kepada penjaga itu. 에스. Di depan mereka ada sebuah mobil yang bermasalah. Pengemudi mobil itu tidak mau jalan. Lalu beberapa saat kemudian mobil itu meledak. Di
Diketahui ternyata mobil itu dari kelompok muslim garis keras yang sengaja meledakkan diri. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah di markas kelompok Mahkatil Al-Jahim yang menyandera sekretaris Oh. Pimpinan kelompok itu bernama Nasir. Dia mendapatkan informasi kalau transaksi tebusan akan dilakukan hari ini di Beirut. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menyiapkan persenjataan beserta sandera. Selanjutnya Minjun dan Pansu telah sampai di tempat pria yang bernama Karim. Kemudian Minjun diajak untuk menuju tempat transaksi. Pansu yang merasa tugasnya telah selesai berpamitan kepada Minjun. Namun Minjun merasa takut kalau pergi sendirian. Dia mengajak Pansu untuk ikut dengannya. Walaupun awalnya Pansu tidak mau, akhirnya luluh juga setelah ditawari sebuah visa Amerika. 찍어주시면 미국 비자. 갑시다. Mereka pun pergi bersama untuk menemui kelompok penyandera itu. Namun tak disangka kedatangan Karim dan pasukannya disambut oleh gencatan senjata dari pihak Nasir. Yang akhirnya Nasir dan pasukannya kabur melarikan diri. Kabar kegagalan pertukaran sandera itu pun langsung terdengar oleh kepala BIN Korea Selatan. Pada malam harinya Minjun dan Pansu bermalam di tempat yang dirasa cukup aman. Namun saat Minjun tertidur pulas, Pansu dengan sifat liciknya mengkhianati Minjun dengan membawa kabur uang 2,5 juta dolar itu. Saat Minjun terbangun, dia mendapati uang di tasnya sudah ludes dibawa kabur oleh Pansu. Dia segera mencari Pansu, namun saat ingin turun dari gedung, di bawah telah berkumpul para polisi yang sedang mencari keberadaannya. Salah satu polisi tidak sengaja saling pandang dengan Minjun, lalu segera mengejarnya. Untuk menghindari kejaran polisi itu, dia bersembunyi merayap di atas gedung yang tinggi sambil berpegangan pipa besi. Disitulah dia melihat Pansu masih di samping mobil taksinya yang banyak bocor. Dia memanggil Pansu untuk meminta tolong. Namun Pansu cuek saja lalu pergi sambil membawa uang itu. Lalu pipa yang sudah berkarat itu patah hingga membuat Minjun terjatuh ke bawah. Untungnya dia tidak ketahuan oleh polisi. Lalu dia segera mengejar Panju. Beruntung di pinggir jalan ada sebuah mobil warga yang ditinggal begitu saja. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran dengan mobil itu. Karena mobil Minjun mogok, dia tidak bisa lagi mengejar Panju. Dia turun dari mobil untuk mengecek mobilnya, namun ada segerombolan anjing liar mengejarnya. Beberapa saat kemudian, dia melihat di belakang ada mobil polisi sedang menuju ke arahnya. Dia pun keluar dan bersembunyi. Namun sial, si anjing itu kembali mengganggunya. Namun beruntung polisi itu tidak bisa menemukannya. Para polisi itu pergi sambil meledakkan mobil Minjun. Di tempat lainnya, Panju sudah berada di rumah sambil makan. Namun dia kena marah pacarnya yang bernama Laila karena mencuri uang tebusan itu. Karena diancam putus oleh pacarnya, dia pun akhirnya mau mengembalikan uang tebusan itu. Namun saat kembali ke tempat terakhir Minjun, dia sudah tidak ada di sana. Lalu pada keesokan paginya, akhirnya dia menemukan Minjun yang sedang berjalan di pinggir jalan. Saat melihat wajah Panju, Minjun segera melampiaskan kemarahannya dengan melemparinya dengan batu. Lalu mereka berduel bak seorang atlet MMA. Setelah Panju mengembalikan uang itu, mereka pun kembali ke rumah Panju. Di sana mereka menyusun rencana untuk menemukan Sandra Oh Jae-suk. Pertama, Minjun ingin menuju ke tempat di mana dia bisa menelpon Kementerian Luar Negeri. Namun dia harus melewati pos pemeriksaan Al-Insha sambil mencari keberadaan Karim.
Saat memasuki kawasan pos penjagaan, mereka langsung disambut oleh gencatan senjata. Panju mengatakan kalau dia dari Korea dan ada urusan dengan Karim. Lalu anak buah Karim mengantar mereka ke markasnya. Sesampainya di markas, Karim mengatakan dia telah berhasil menangkap 3 anak buah Nasir dan mengamankan sandera Oh Jae-suk yang sekarang berada di bagasi mobil di luar. Lalu uang muka tebusan itu pun diserahkan kepada Karim. Sementara Min Jun diberikan kunci untuk membuka bagasi mobil itu. Saat bagasi itu dibuka, Min Jun kaget dan kasihan dengan kondisi sekretaris Oh Jae-suk yang seperti seorang mayat hidup. Pada awalnya Oh Jae-suk tidak mau memperlihatkan wajahnya karena takut. Namun saat Min Jun mengetuk-ngetukkan sebuah kode yang hanya dipahami oleh para diplomat Korea, dia pun akhirnya mau melihat Min Jun sambil menangis terseduh. Mereka pun membawa Oh Jae-suk ke tempat yang aman. Sementara Nasir yang baru datang semakin marah karena Oh Jae-suk telah hilang. Min Jun memberikan sebuah foto istri dan anak Oh Jae-suk yang sampai saat ini masih menunggunya untuk pulang. Juga sebuah lukisan hasil karya anaknya, di mana hal itu semakin membuatnya merasa sedih. Di lantai atas, anak buah Karim yang berjaga-jaga melihat kedatangan Nasir dan pasukannya. Namun pasukan Karim berhasil memblok kedatangan mereka. Lalu mereka pun segera pergi melarikan diri. Lalu scene berpindah ke Korea. Kepala Menteri mendapatkan kabar dari Karim bahwa Oh Jae-suk sudah berhasil diamankan. Dan sekarang sudah waktunya untuk pelunasan sisa uang tebusan. Namun dia belum mendapatkan uang transferan dari negara. Karena urgent, dia mendatangi sendiri kepala badan intelijen untuk mendapatkan uang itu. 지 21개월 만에 찾았습니다. Kepala BIN itu mengatakan negara tidak mau memberikan uang itu sebelum Oh Jae-suk benar-benar selamat dan keluar dari Lebanon. Katanya ditambah operasi ini bisa saja tersebar ke publik. Dan citra negara Korea bisa tercoreng karena melakukan negosiasi dengan para teroris itu. 들여놔야 돈 나갑니다. Jadi negara tidak mau tahu dan hanya mau memberikan uang setelah Oh Jae-suk benar-benar selamat dan menginjakkan kaki di perbatasan Yordania. Lalu scene berpindah lagi di Beirut. Mereka berhasil lolos dari kejaran Nasir. Sementara Karim mengabarkan kalau dia dan pasukannya sudah tidak bisa lagi melindunginya dari kejaran Nasir. Dikarenakan kedutaan Korea belum melunasi sisa pembayaran tebusan. Min Jun dan Panju pun panik mendengar hal itu. Dia merasa apabila dia dilepas begitu saja di luar, bisa saja mati dibunuh oleh Nasir dan para pasukannya. Namun Karim berkata mau bagaimana lagi, itu kesalahan kedutaan Korea karena tidak mau menepati janjinya. Lalu Min Jun meminta Karim untuk mengantarkannya ke pusat telepon internasional. Dia lalu menghubungi atasannya Tuan Park. Dia menjelaskan kalau benar kedutaan belum bisa membayar sisa tebusan dikarenakan negara tidak percaya dengan ketidakpastian situasi di Lebanon. 되는 얘기예요? 이제 다 됐는데. Sementara di seluruh kota Beirut telah disebar gambar Min Jun sebagai daftar pencarian orang. Sebelum pergi, Min Jun mengirimkan sebuah telegram kepada Hayat Saito. Karena waktu sudah semakin mepet, Kepala Menteri mencoba menghubungi Sekretaris Negara namun tetap mendapatkan penolakan. 없는 짓 하지 말아요. 내 지켜봅니다. Dengan wajah frustrasi, Menteri keluar dari ruang kerjanya. Tidak disangka semua staf kementerian telah berkumpul di depan. Mereka semua merasakan situasi genting ini, dan mereka rela memberikan slip gajinya selama 3 bulan terakhir untuk membantu. 3개월치입니다. Saat akan pergi, Karim memberikan 2 buah pistol kepada Min Jun untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, Panju yang sebenarnya tidak terlibat dalam operasi ini bersedia membantu Min Jun dan Oh Jae-suk hingga bisa melewati perbatasan. 진짜 괜찮겠어? Panju mengatakan sebenarnya dia sudah sejak lama ingin kembali ke Korea karena ibunya masih hidup di sana. Keputusan Panju itu pun membuat Min Jun sedikit terharu.
Keesokan harinya, Panju mendatangi rumah pacarnya Laila. Lalu dia menuliskan sebuah surat di meja. Nasir dan pasukannya telah mendeteksi keberadaan Minjun. Lalu mereka segera berpencar untuk mencari keberadaannya. Minjun berusaha mencari jalan keluar. Dia bersama Oh Jae-suk melintasi gedung-gedung untuk melarikan diri. Saat sudah terdesak, hampir saja tertangkap. Panju dari perbukitan berhasil menembak musuh hingga terjatuh. Panju telah datang, tetapi Minju dan Oh Jae-suk hampir tertangkap lagi. Namun dia nekat melompat dari lantai atas ke bawah. Namun beruntung dia masih tersangkut oleh kabel. Dan mereka pun segera pergi. Dan adegan kejar-kejaran seru pun terjadi. Saat akan tertangkap dan ditembak oleh Nasir, beruntung Karim datang dan berhasil melumpuhkan Nasir. Karim lalu menghampiri Minju dan mengatakan jika pihak kedutaan Korea telah melakukan sisa pembayaran. Lalu mereka akan diantar oleh pesawat PBB ke arah Swiss. Namun hanya ada 2 kursi saja, tidak bisa lebih. Panju yang mendengar itu pun tersenyum dan mengucapkan selamat karena Minju telah berhasil membawa pulang Oh Jae-suk dengan selamat. 이제 진짜 집에 가시겠네요. 축하드립니다. Dan dia tidak apa-apa, tidak jadi ikut pulang ke Korea. Namun Minjun tetap ingin mengajak Panju pulang ke Korea. Dia bisa mengurus itu semua, katanya. 자리 마련해줄게. 가자. Lalu Panju pun berterima kasih dan tersenyum gembira. Saat tiba di bandara, Minju memberikan berkas-berkasnya kepada para petugas pemeriksaan. Lalu dia membiarkan Oh Jae-suk dan Panju masuk terlebih dahulu. 들어가세요, 먼저. Namun setelah itu petugas menutup pintu masuknya. Melihat itu pun Panju tentu saja marah dan berusaha menarik Minju untuk ikut. Namun aturan hanya mengizinkan 2 orang saja. Petugas itu pun menghalangi Panju yang bersikeras mengajak Minju masuk. Namun dengan kerelaan hatinya, Minju mengatakan merupakan kewajiban seorang diplomat melindungi rekan senegaranya. 다행입니다. 이제 들어가시죠. 한국에서 뵙겠습니다. Namun setelah itu para polisi ternyata berhasil mengepung Minju di bandara. Sebelum ditangkap, Minjun berbicara di depan para wartawan kalau dia ditugaskan oleh negaranya untuk menjemput diplomat Oh Jae-suk yang disandra oleh teroris. Sementara itu di Korea, kepulangan Oh Jae-suk disambut meriah oleh pemerintah. Dia akhirnya bisa bertemu dengan istri dan anak-anaknya setelah 2 tahun. Di tempat lainnya, Saito mendapatkan laporan bahwa pihak Korea belum juga memberikan sisa uangnya. Diketahui ternyata Saito lah yang menalangi uang yang diberikan kepada teroris itu. Kala itu dia mendapatkan pesan telegram dari Minju yang meminta tolong. Ditambah lagi Saito mendapatkan tumpukan slip gaji staf selama 3 bulan. Dan hal itulah yang membuatnya percaya untuk membantu. 1 bulan kemudian, Minju akhirnya dibebaskan. Dia dijemput oleh Kartner yang diperintahkan oleh pemerintah Korea. Saat tiba di Korea, tidak ada sambutan sama sekali untuknya. Karena saat itu semua orang sedang sibuk dengan persiapan Olimpiade di Korea. Lalu untuk mengantarnya pulang, dia mencari taksi di sekitar. Ia terkejut karena supirnya adalah Pansu. 어떻게 살아있었어? Itulah ending dari film ini. Terima kasih telah menonton. Dan saksikan juga cerita alur film selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.